Jadi kenapa ini kan alat musik Jawa nih? Kenapa alat musik Jawa ini ada di Sintang ini? Ini pada masa berkuasanya raja perempuan Sintang ini, Ratu Dwijanti, dia anak daripada Demang Irawan, ya. Demang Irawan, ya. Jadi Dara Dwijanti ini dulunya pernah dipinang oleh Perdana Menteri Majapahit, yang bernama Patih Logender, tapi nama aslinya Patih Andon, nama asli Patih Andon. Jadi sebelumnya Dara Dwijanti ini pernah ke belayar ke Pulau Jawa, pernah waktu itu, ya sekitar abad 14 ya, abad 14 ya, 14 akhir lah ya, belayar ke Pulau Jawa. Di sana sebelumnya abangnya ada menutup belayar Pulau Jawa, berdagang. Ketika berdagang menggunakan kapal di Pulau Jawa, di Pelabuhan Tuban, ya, itu pernah ditangkap oleh prajurit Majapahit ketika itu, ya. Ditangkap prajurit Majapahit, yang cerita kalau dalam itu ada cerita nih, bahwa ada apa, tekurak emas yang disimpan di kapalnya Demang Nutup, abang Dwijanti ini. Sehingga dia dituduh, ya. Ternyata istana hilang. Nah, kemudian ternyata cek di pelabuhan, ternyata ada di kapalnya Demang Nutup, tangkap. Jadi berita ini tersebar sampai Sintang, ya. Terus Sintang, sampailah ke Dara Dwijanti. Sehingga Dara Dwijanti ini, adiknya yang sebagai ratu ini, dia belayar ke Pulau Jawa, membawa beberapa pasukan, ya, untuk membebas abangnya, ya. Sampai di Pelabuhan Tuban, ya, dulu terkenal Pelabuhan Tuban itu Pelabuhan Dara Dwijanti. Jadi dijebak juga dengan yang sama oleh Patih Logender, dengan disuruh prajuritnya, dijebak juga dengan tekurak emas, dan tekurak emas ini ternyata sudah diletakkan di kapal-kapal Dara Dwijanti. Kemudian atas suruhan daripada Perdana Menteri ini, keesokannya dicek di kapal, tekurak emas tidak ditemu lagi. Karena tekurak emas itu oleh Dara Dwijanti diperintahkan itu dilebur langsung jadi capan, jadi alu, lesong, ya, jadi apa ya, dalam bentuk lain lah, sehingga tidak ditemui. Tapi ditangkap juga, ya. Kemudian diuji oleh kanuragan. Jemaah Hindu ada juga, ya. Jemaah Hindu yang apa, sakti-sakti ya juga, ya. Jemaah Hindu ada, ya. Jadi pada masa itu dia dites, ya, bla tes, ya. Dara Dwijanti waktu ke sana dia menyamar sebagai laki-laki. Ternyata sana dites, akhirnya ketahuan. Rupa dia perempuan itu, ketahuan kan, perempuan kan. Dengan perempuan, jadi dah ketahuan, akhirnya bla kan. Akhirnya ya dengan perunding apa kan, akhirnya Dara Dwijanti ini boleh bawa abangnya pulang. Sehingga abangnya dibawalah pulang ke Sintang ini, ya kan? Bawa ke Sintang. Rupanya si Patih Logender ini nengok Dara Dwijanti ini agak cantik, kan? Jadi naksir, narik, kan? Jadi dia pun nyusul juga, nyusul, kan? Jadi melamar. Tapi dari Raja Sintang ini, ya, Bapak Dwijanti, kan, dia menghendaki, ya, ada hantaran bermacam-macam. Menurut versi Jawa, ya, Patih Logender ini membawa 100 lawang. Lawang kan pintu, kan? Lawang berarti dia membawa 100 kepala keluarga. Ya, versi Jawa. Saya dengar-dengar orang Jawa juga. Di versi ini lain lagi.
Tidak nyampe segitu. Ya kita ikutlah Perisi Jawa kan, karena kan memang ini Jawa punya kan, kita ikut. Dia Perisi Jawa dia bawa sekitar 100 keluarga. Nah, sehingga satu keluarga ini oleh Rajuanti serahkan ke abangnya untuk mendiami daerah Lebang Nado, perbatasan antara Kayan Hilir dengan Dedai, Lebang Nado itu. Nah, sehingga dialek-dialek orang-orang di sana tuh ada mirip lah dialek-dialek orang Jawa ya, yang di sana tuh. Nah, dengan ini seperangkat ya, kemudian tanah Majapahit. Tanah juga ada jadi pasir batu, ada sebelah, bisa dilihat deh. Tanah itu menurut cerita alam-alam ya, dia ambil perintahnya Patih Logender, dia ambil sekepal-sekepal wilayah kerajaan Majapahit banyak ya. Jadi wilayah kerajaan di mana-mana diambil satu kepal diambil, jadikan satu sebagai hantaran. Ini sebagai simbol bukti kekuasaan dia ya, waktu itu gitu. Nah, kemudian dia bawa ke sini kan, udah lamar. Ini cerita yang zaman Hindu ya, lamar. Nah, ini seperangkatnya. Nah, ini kalau ini kita lompat dah, kalau ini gong, ini asli, ini dari Majapahit. Ini arkeologi dan peneliti, ini asli ini. Ini ada dua, satu di Sintang ini, satu ada di Thailand. Ada Thailand itu aslinya, dengan gantungannya. Nah, ini pada tahun 1947 ya, itu 1947 Sultan Hamid pernah ke Sintang untuk melantik kepala Usaha Sintang, Ade Johan ya. Dan sebelumnya pada tahun 1946 raja-raja atau yang mewakili ya, itu membentuk federasi Ikatan Raja-Raja se-Kalimantan Barat, sehingga terbentuklah daerah istimewa Kalimantan Barat ya. Ada DPR tersendiri di Pontianak, kepala daerahnya Sultan Hamid ya, 1946. Nah, setahun tidak sampai setahun ya, sekitar 6 bulan kemudian tahun 1947 Sultan Hamid sini melantik Ade Johan ya, ada putusan sebagai kepala Supra Sintang ya. Supra Sintang pada dia datang ke Sintang ini sekitar 20 Mei tahun 1947 ya. Kalau pembentukan federasi Pontianak ya, itu 1946 itu tanggal 22 Oktober ya. Oktober berarti ke Mei sekitar 6 bulan ya, 7 bulan lah, datang Sintang melantik. Ngangkatlah Ade Johan sebagai kepala Usaha Sintang ya. Nah, dilantik oleh Sultan Hamid. Bukan Sultan Hamid atas nama Sultan Menak, bukan. Dia atas nama kepala daerah Kalimantan Barat. Diangkat. Nah, habis selesai ini ya. Nah, dia berangkat pakai pesawat ya, yang singkat dia berangkat ke Pusibau. Kalau sini kan Supraja, kalau Pusibau kan Neo Supraja, berarti di bawah Supraja ya, Neo Supraja. Sekembali dari Pusibau ke Sintang ini ya, ke sini, balik Sintang lagi, dia singgah, dia mau Pontianak, singgah sini. Nah, Sultan Hamid sempat pinjam ini ya. Jadi yang dipinjam yang Sultan Hamid II Pontianak ini waktu 1947 ya, setelah mengangkat Ade Johan sebagai kepala Supraja, yang ini pinjam dah. Ini bisa diangkat ya. Bisa diangkat ya. Bisa diangkat, cuma dah keropos lah. Udah enggak bisa ya. Dia dimatikan ya. Dulu masih utuh, masih bagus tuh ya. Nah, ini dipinjam ya, bawa 47 kan. Nah, kemudian 47 setelah waktu Sultan Hamid menjadi Menteri Jenderal Putu beliau ke Sumbawa, beliau sebagai koordinator dan beliau sebagai penang itu
Nah, sehingga sketsanya yang sebagai penang, bisa dilihat tuh, bisa dilihat ya. Ini lihat ada sketsa, itu juga sama, ini juga sama ya. Nah ini, jadi kepalanya, kepala wayang, ya. Ada tangan, kan? Tangan pegang perisai itu. Nah, dan ada lambang apa? Tangannya ke belakang, ya. Nah, perisai ini ada. Jadi berapa kali perubahan atas perintah Soekarno, kepala diubah, diganti. Karena kepala ini terlalu mitologi. Diganti kepala elang alami, seperti itu. Nah, tangan dilepaskan tangan tuh. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah atas ide Soekarno.